di mana tidak gampang untuk merubahnya, tetapi dari pengalaman kami banyak sekali perubahan. Disiplin untuk tetap menghargai sesama, bahwa sesama itu adalah makhluk hidup yang merupakan bagian daripada Tuhan itu. Hai, jumpa lagi dengan saya Rasta Made berbagi literasi di Rama Bali Channel. Jadi hari ini kita ada di program Ngatis, ngobrol asik tentang tokoh inspiratif. Kali ini kita berjumpa dengan seorang yang luar biasa, Dada Sutapa. Ya, selamat dan semangat Dada. Semangat. Luar biasa, 16 tahun di negeri orang di Australia ya. Ya. 16 tahun di Australia dengan menginspirasi satu sistem pendidikan yang di sana yang beliau kedepankan adalah neo-humanis. Nah, ada apa dengan sistem pendidikan neo-humanis yang beliau dulu kembangkan di Australia dan kemudian pulang sekarang ada di Panti Asuhan Ananda Sewa Dharma di Desa Sangsit, di mana anak-anak beliau yang di sini beliau juga didik dengan pola-pola neo-humanis. Oke, kita berbincang. Dada, bisa tahu enggak sedikit, bukan sedikit, harus banyak nih, kita tahu dengan prinsip atau filosofi dari sistem pendidikan neo-humanis itu kayak gimana? Basicnya, pendidikan neo-humanisme itu adalah suatu pendidikan yang berdasarkan cinta kasih, di mana cinta kasih ini bukan ditujukan hanya untuk manusia, tetapi dikembangkan cinta kasih itu kepada lingkungan, di mana lingkungan itu ada tumbuhan, ada binatang, dan benda-benda yang lainnya. Jadi ini dianggap atau bahwa ini adalah kita melihatnya manifestasi daripada yang Maha Kuasa. Oke. Berarti basic mendasarnya dari sebuah pendidikan neo-humanis itu adalah kasih sayang. Kasih sayang kepada sesama, kasih sayang kepada seluruh makhluk itu intinya ya. Hidup. Dan lingkungannya. Dan lingkungannya. Ya. Makanya di sini kita lihat ada berbagai semacam project based learning sebenarnya ya. Project based learning di mana anak-anak itu latihan mengenal lingkungan. Kemudian saya dengar sempat di sini ada semacam kegiatan youth camp juga ya, Dada. Oke, bisa diceritakan. Di tempat ini kita biasa melakukan sebelum pandemi melakukan youth camp, di mana pesertanya bukan hanya anak-anak dari asram. Bali, anak-anak asram, tetapi dari mana saja, malah dari berbagai negara mengikuti youth camp, Bali Youth Camp itu, di mana anak-anak diperkenalkan dengan lingkungan, sehingga dengan mengenal lingkungan mereka diharapkan untuk sayang kepada lingkungan. Oke, berarti dari pendidikan yang ada di Yayasan Ananda Sewa Dharma dengan mengedepankan neo-humanis, kemudian satu programnya yang luar biasa itu adalah youth camp, mendatangkan saudara-saudara youth yang ada dari luar Bali bahkan sampai tingkat internasional. Berarti ini memiliki nilai positif yang luar biasa. Ya, tidak saja mengedukasi anak-anak di sini, tetapi juga membawa visi dan misi untuk memperkenalkan Bali di dunia sana. Ini sebuah misi yang sebenarnya luar biasa, Dada. Ya. Nah, ya, jadi dalam itu. Nah, di samping filosofi itu, kemudian implementasi nyata dari anak-anak yang selama ini ada di Ananda Sewa Dharma ini gimana? Dari sisi karakter, kemudian dari sisi mereka kulturnya, dari sisi mereka mengemban tradisi, gimana? Kalau anak-anak di panti asuhan ini, di samping mereka melakukan kegiatan utama sebagai siswa atau mahasiswa,
mereka juga diajarkan skill yang sesuai dengan lingkungannya di mana mereka berada. Seperti di tempat kita ini adalah daerah kebun, pertanian. Jadi mereka diperkenalkan dengan lingkungan bahwa apa yang mereka dapat kadang-kadang makan, kemudian nikmati di dunia ini bukanlah berasal dari supermarket atau Indomaret, tetapi dari sini, dari tanah ini. Untuk itulah sehingga nanti mereka akan bangkit kecintaannya kepada bumi, memelihara bumi ini. Sehingga di sini kami ajarkan sustainable agriculture. Ya, berarti bangkit mencintai bumi, mencintai negeri, bahkan mencintai tanah air. Nah, otomatis kan bagi teman-teman yang ada di ranah budaya, mencintai budayanya sendiri, menumbuh kembangkan. Nah, ini sebuah basic pendidikan yang luar biasa yang dilakukan di Yayasan Sewa Dharma. Nah, anak-anak yang di sini jelas kan anak-anak panti itu ya. Berarti tentu berbagai macam background, terutama di karakter mereka. Nah, ada nggak secara signifikan mereka itu mengalami perubahan karakter, kemudian juga menjadi lebih baik? Nah, sehingga ini otomatis nih visinya, apalagi sudah datangnya ada program youth camp, datang nih, mereka dilatih leadership. Kayaknya seperti macam itu ada nggak kegiatan seperti itu? Jelas itu ada karena anak-anak kami ini backgroundnya berbeda-beda. Karena pada umumnya kalau tidak anak-anak tidak bermasalah, tidak mungkin tinggal di panti asuhan. Entah masalahnya itu finansial atau broken family atau apa, dimana tidak gampang untuk merubahnya. Tetapi dari pengalaman kami banyak sekali perubahan, sehingga banyak sekarang ada orang tua yang tidak bisa mengasuh anaknya, mau dititipkan di sini. Walaupun kami belum bisa menerima secara total, tapi kalau hanya 1 minggu untuk sekedar menimba pengalaman di sini untuk mengubah karakter. Dan perubahan karakter ini bukan saya yang melihatnya, menilai, nanti guru-guru di sekolah. Kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah di mana anak-anak kami sekolah untuk melihat perkembangan perubahan karakter mereka. Luar biasa ya. Jadi pengalaman beliau sebagai seorang tokoh yang benar-benar menginspirasi, karena dari seberang sana, dari negeri kanguru, ilmunya sudah dipraktekkan di situ, kemudian pulang ke Bali. Beliau sebagai orang Bali jadi cinta pada Bali, dia pulang ke Bali untuk memberikan satu pemahaman kepada youth kita, pada pemuda-pemuda kita, utamanya yang mengalami masalah di rumah tangga, kemudian masalah di finansial gitu kan. Ditampung di sini di sebuah yayasan yang didasarkan kepada satu prinsip edukasi, yaitu neo humanis yang tadi sudah disampaikan. Basic filosofi dasarnya adalah cinta kasih kepada sesama, cinta kasih kepada makhluk, dan cinta kasih kepada alam semesta. Nah, cinta kepada bumi, cinta kepada tanah air, dan bahkan pola pengembangan culture budaya yang bahkan membawa nama baik Bali secara spesifik itu ke mancanegara. Jadi luar biasa. Itu satu filosofinya yang kita dapat tangkap, Dada. Nah, selanjutnya pengembangan pola-pola lagi yang berkaitan dengan neo humanistik. Di sini ada istilahnya self healing, back to nature. Itu ada satu program yang kelihatannya anak panti sendiri yang menghandling sebagai bentuk leader, pelatihan leadernya. Gimana tuh ceritanya? Anak-anak kami trainingkan untuk, karena basic kita juga tentang kesehatannya, sehat secara alami. Salah satu yang kita kembangkan di sini adalah yoga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Kemudian memproduksi sendiri makanan. Kemudian kita tuangkan ini di dalam keseharian, bukan hanya di dalam filosofi. Itu jadi anak-anak di sini ditrainingkan untuk bisa mengajar yoga, kemudian bisa mengajar teknik-teknik pelatihan yang lain seperti qigong misalnya. Ya seperti itu, kami trainingkan menjadi guru dia, bukan hanya sekedar leader biasa. Jadi menjadi instruktur gitu ya. Instruktur teman sebaya. Teman sebaya, sehingga program itu sudah mulai mereka yang menghandle, sehingga anak-anak ini nanti yang lebih tua akan menurunkan kepada adik-adiknya seperti produksi makanan. Kamu juga melatihnya untuk bisa
memproduksi dan memasarkan juga. Tidak hanya sekedar filosofi cinta kasih, tetapi perutnya Berarti kosong. ada entrepreneurnya juga. Ya, Berarti itu kami. neo humanis yang luar biasa ya. Jadi ada entrepreneurnya juga, di samping kasih sayang, kemudian melatih leadership, bagaimana mereka bahkan instruktur teman sebaya. Nah, ini kayaknya nggak jauh-jauh beda dengan trending pemerintah saat ini yang sedang menggelontorkan satu konsep merdeka belajar. Ada daya satu konsep merdeka belajar, bukan memerdekakan pembelajaran ya, tapi merdeka belajar di mana anak-anak menemukan passionnya, dia menjadi leader bagi dirinya sendiri, kemudian dia berkembang, terutama adalah dalam membantu pengembangan visinya dia menjadi anak yang berkarakter. Kalau ini karakter Pancasila, kemudian menjadi anak yang siap tempur di dunia sana dalam artian financial mereka. Oke, luar biasa Dada. Adalah sekarang pesan untuk kita semua bagaimana pendidikan neo humanis ini menjadi sebuah tren yang bisa diadopsi dan diadaptasikan oleh teman-teman pelaku pendidikan di dunia formal. Rasanya dari pengalaman saya, kemudian bekerja sama dengan sekolah-sekolah di sekitar kita, disiplin untuk tetap menghargai sesama, bahwa sesama itu adalah makhluk hidup yang merupakan bagian daripada Tuhan itu. Ini harus benar-benar diajarkan sehingga nanti baru kita bisa menghargai. Kalau sudah bisa menghargai, nanti baru mencintai. Kalau tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa menghargai sesama, akan susah rasanya untuk mencintai. Oke, berarti rahasianya dikupas habis itu. Mulai dengan menghargai sesama, bahkan tidak sesama kutip manusia aja kan, sesama makhluk, kemudian termasuk alam. Dari situ akan tumbuh rasa cinta. Dari tumbuh rasa cinta kasih, maka humanisme itu akan bertumbuh dan berkembang. Ya, neo humanisme itu bertumbuh dan berkembang. Nah, ini bisa dipraktekkan di lembaga-lembaga pendidikan formal karena sudah terbukti di yayasan, di panti asuhan ini, di mana anak-anaknya yang berlatar belakang tanda kutip ya, ada broken home, ada bermasalah dalam finansial, mereka dilatihkan di sini, kemudian mereka menemukan cinta kasih, mereka menyayangi tanaman. Nah, bahkan sebentar kita akan metik terong hasilnya anak-anak yang nanti bisa ini, karena itu juga dijual ya Dada ya, jual untuk membutuhi kebutuhan, tidak saja membutuhi kebutuhan asram tapi juga anak-anak itu ya. Ya, artinya mereka itu nanti seperti Pak Made sudah bilang bahwa merdeka belajar, nanti anak-anak yang tertarik dengan marketing, nanti mereka akan melakukan pemasaran hasil-hasilnya. Nanti yang tertarik dengan produksi, mereka yang akan memproduksi. Masuk packaging juga, berlatihan packagingnya juga. Artinya ini small scale tetapi komplit, secara edukasinya ada komplit. Oke. Luar biasa. Jadi teman-teman di Rama Bali Channel dimanapun berada ya. Jadi pada kali ini kita betul-betul mendapatkan sebuah inspirasi dari seorang tokoh inspiratif, Dada Sutapa, yang betul-betul memberikan pencerahan dalam pola pengasuhan anak dengan sistem pendidikan neo humanis. Oke, demikian, sampai jumpa pada edisi Ngatis berikutnya. Salam